Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Wah adik-adik, hari ini apa kabarnya nih? Joy, 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 sukacita, sukacita, yeay. Bang Samuel, gimana hari ini? Apakah bersukacita juga hari ini? Bersukacita dong Kak, adik-adik di rumah bagaimana? Apakah bersukacita? Iya nih Bang, Kak Arinta lihat udah pada siap nih kayaknya untuk sekolah minggu online kita hari ini. Sudah pada pakai baju rapi. Iya, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Nah, berarti adik-adik udah siap ya untuk sekolah minggu online kita hari ini? Mari kita undang berdiri Kak. Iya, kalau udah siap kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau nyatakan sukacita kita hari ini, kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Ikutin gerakan Kak Arinta sama Bang Samuel ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih, Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih, Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Salam, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah sekolah Minggu. Kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa, sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk kembali. Anak sekolah Minggu, marilah kita mengucapkan hukum Taurat Allah, yaitu titahnya yang ke-3. Demikian hukum Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah ke-3. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Sekali lagi. Titah ke-3. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikianlah hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Sama-sama mengucapkan amin. Amin.
Oh iya Bang Samuel, Kak Arinta mau nanya deh. Tema kita minggu ini apa ya Bang? Tema kita minggu ini Kak, kita harus menjadi pembawa damai Kak. Oh, pembawa damai, berarti kita harus hidup rukun ya Bang? Iya, kita harus hidup rukun dengan abang, dengan adiknya, dengan orang tua dan juga semuanya. Kak Arinta yakin nih Bang, pasti adik-adik di rumah juga nih udah kompak dan rukun banget nih sama papa, mama, kakak, adik, abangnya. Nah kalau gitu, biar lebih kompak gimana kalau kita ajak lagi Bang untuk nyanyikan pujian Ya, bersama-sama. mari kita angkat pujian, sungguh alangkah baiknya. Oke, boleh bangkit berdiri lagi ya adik-adik. Ya, semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng ya, sambil ikutin gerakan Bang Samuel dan Kak Arinta seperti biasa. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Seperti sanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Nah Bang Samuel, seperti lagu ini nih, kita kan mau, Tuhan kan mau kita supaya jadi pembawa damai. Berarti kita harus hidup rukun sama siapa aja Bang? Ya dong Kak, kita harus hidup rukun semuanya. Kita ulang lagi ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Serta memberikan anugerah untuk selama-lamanya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Ya adik-adik, seperti tema kita minggu ini,
Dialah pembawa damai, jadi kita harus memiliki dasar kasih. Marilah kita bernyanyi KASIH. Oke, bangkit berdiri semua adik-adik. Pakai gerakan semua ya. KASIH, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita mau nyanyikan lagi lagu ini dari awal ya, dengan lebih semangat. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, persiapkan hati dan pikirannya ya. Nah, ambil Alkitabnya, siapkan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Angkat tangannya ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Dede. Mari Tuhan yang menolong agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang menolong Kak Dede, berikan pengertian sehingga dia dapat memberikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik, mari kita buka Alkitabnya dari Mika 5 ayat 1 sampai 4. Kita baca ya. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah gak merasakan perasaan takut, gentar gitu ya, untuk menyatakan kebenaran pada teman-teman? Pernah nggak? Siapa yang pernah?
mau menyatakan kesalahan tetapi rasa takut nih gitu. Siapa? Semua pernah ya, kakak juga pernah nih. Dan itu perasaan yang tidak menyenangkan ya. Nah, ini juga adalah perasaan yang dialami oleh Mika. Wah, siapa itu Mika? Mika itu adalah seorang nabi ya. Nabi yang berasal dari Meroset. Meroset itu adalah daerah di kota Yehuda saat itu. Mika ini adalah nabi di pemerintahan Raja Ahab, Raja Yosia, dan Raja Hizkia. Nah, Nabi Mika ini saat itu hidup pada masa pemerintahan ketiga raja tersebut ya. Nah, pada saat itu bangsa Israel, adik-adik, hidupnya sering melakukan kejahatan. Dia tidak hidup benar di dalam Tuhan ya pada masa itu. Nah, pada masa itulah Mika diberi nubuatan oleh Allah. Nubuatannya apa nih? Nubuatannya adalah Allah akan menghancurkan bangsa Israel, bahkan akan memindahkan bangsa Israel ya, akan membuang bangsa Israel dari negaranya ya. Wah, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Karena tadi kakak katakan bahwa bangsa Israel ini banyak melakukan kejahatan ya. Dia hidup untuk dirinya sendiri ya. Dengan hidup dirinya sendiri itu bahkan mereka melakukan menindas orang lain, menipu orang lain ya. Bahkan pemerintahannya, rajanya yang seharusnya menyatakan kebenaran, malah mereka ikut melakukan kejahatan. Belum lagi nabinya ya. Nabi-nabinya itu yang seharusnya menyatakan kebenaran firman Tuhan pun mereka akan membalikan kebenaran firman Tuhan hanya demi uang. Dan itulah menimbulkan murka Tuhan ya adik-adik. Jadi Nabi Mika menyatakan bahwa Tuhan murka, Tuhan marah karena mereka hidup dalam ketidakbenaran ya. Dan itu Tuhan menuntut umatnya. Tuhan itu adalah Allah yang kasih adik-adik, Allah yang mengasihi bangsa Israel. Adik-adik masih ingat bahwa bangsa Israel ini dulu hidup dalam penjajahan Mesir. Tetapi Allah yang baik, Allah yang luar biasa itu melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Bahkan mengiring bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Dalam masa perjalanannya Tuhan selalu menyertai. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bangsa Israel tidak setia kepada Allah ya, tidak mencintai keadilan, bahkan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan ya, sehingga Tuhan marah. Dan Mika menyatakan kebenaran itu. Dia menyadarkan bangsa Israel agar berbalik dari hal yang jahat ya. Dan Mika menyadarkan bangsa Israel bahwa Allah itu murka ya. Allah itu murka akan dosa-dosanya, dosa-dosa bangsa Israel. Dan apa dampaknya, akibatnya? Maka mereka akan dibuang dari bangsanya ya, dibuang dari negaranya ya. Itulah yang dilakukan oleh Mika ya. Namun bukan hanya itu saja ya adik-adik. Mika juga menyatakan, menubuatkan pengharapan bahwa nanti akan datang seorang raja, seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Ya, akan ada waktunya nanti ya, Tuhan akan mengumpulkan bangsa Israel yang tadi tercerai-berai itu ya, mengumpulkan mereka untuk kembali ke negaranya ya. Tuhan akan menyatakan cinta kasihnya pada sisa-sisa bangsa Israel. Dan nanti bangsa Israel ini akan dipimpin seorang raja, ya seorang Mesias yang menyatakan bahwa Allah mengasihi mereka. Siapakah Mesias itu? Nah, Mesias itu adalah siapa? Ya betul, Mesias itu adalah
Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa ini. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa seringkali juga kita hidup dalam ketidakbenaran. Ya, terlebih di masa pandemi ini, kita sering lebih banyak di rumah nih ya. Di rumah bosan nih ya. Jadi kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk menyenangkan hati kita nih. Apa yang menyenangkan hatinya? Main game terus ya. Yang tadinya nih kuotanya itu kan untuk belajar, tetapi dipergunakan untuk main game. Sehingga apa yang terjadi? Mama jadi marah, ya papa jadi marah. Aduh gitu ya, kita membuat hati mama papa kesal, mama papa menjadi marah. Lalu belum lagi kita merasa bosan ya, sehingga kita mengganggu saudara kita misalnya. Nah ya, jadi kita melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Mungkin bisa juga nih, kata mama harus belajar, tetapi berbohong nih. Aku bilang saja sudah belajar, padahal nggak belajar, padahal main game atau misalnya baca buku cerita, ya, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahkan mungkin dari kita juga pernah melakukan menghina teman kita misalnya, ya, atau kita menyakiti hati saudara kita. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan akan marah dan kita akan mendapatkan dampaknya akan kesalahan-kesalahan kita itu. Nah, tetapi Allah yang tadi marah karena dosa kita itu adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang sayang pada kita. Walaupun kita berdosa, Dia sayang pada kita. Tetapi dosa itu yang membuat Dia tidak dapat dekat dengan kita. Sehingga Allah itu, Allah yang kasih itu turun ke dalam dunia, ya. Seperti tadi, nubuatan itu sudah terpenuhi dengan kedatangan Tuhan Yesus, ya kan? Dengan kelahirannya di kota Bethlehem, di kota kecil, ya. Tuhan Yesus lahir di sana. Dia lahir di sana. Tuhan Allah turun dari kerajaannya ke dalam dunia ini, lahir di kandang domba yang hina. Untuk apa? Untuk menanggung dosa-dosa kita tadi, ya, menanggung dosa kakak, menanggung dosa adik-adik, sehingga kita yang terpisah dari Allah bisa dekat dengan Allah kembali, ya. Kita yang tadinya jauh tadi dekat, kita yang tadinya hamba menjadi anak Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Allah itu. Nah, adik-adik, kita yang sudah menerima kasih pengampunan dari Allah, maka kita diajak melalui Nabi Mika ini untuk berani menyatakan kebenaran, ya, berani menyatakan kebenaran apabila kita melihat hal-hal yang salah. Dan satu lagi adalah kita membawa damai, ya, memberikan kabar sukacita pada orang-orang sekitar kita. Ya, mungkin kita awali dengan di rumah, kita bisa membawa keceriaan di rumah, ya. Kita memberikan kebahagiaan pada orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Dengan melakukan hal-hal yang baik. Misalnya saja, habis main kita membereskan mainan kita. Waktunya belajar kita gunakan untuk belajar. Pada waktu ada waktu senggang, membantu mama dan papa. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan buat membantu mama papa. Misalnya bisa menjaga adik, mencuci piring, membereskan kamar, ya. Dan yang terutama lagi adalah belajar dengan baik, ya. Dan apalagi yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan baca firman Tuhan. Dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, maka Allah akan menolong kita menjadi pembawa damai, seperti halnya Mika, berani menyatakan kebenaran dan membawa kabar sukacita. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, memampukan kita menjadi pembawa damai. Ya, adik-adik, pada masa ini sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ini adalah saat-saat kita menanti kedatangannya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, ya, untuk kita menyambut Natal. Bukan baju baru, bukan barang-barang baru yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan inginkan adalah hati, pikiran kita, hidup kita persembahkan untuk Tuhan.
kita katakan pada Tuhan, Tuhan ini hidup aku, pakai aku Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu, pakai aku Tuhan untuk membawa damai bagi orang-orang sekitarku. Ya, nah kita juga untuk Natal ini, Tuhan aku ingin memberikan persembahan juga nih, dengan liturgi misalnya, dengan menari, menyanyi, ya. Nah adik-adik berikan waktu adik-adik untuk melatih diri adik-adik, dan nanti pada saatnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya adik-adik, ya marilah kita selalu membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Ya oke, nah kita akan menutup kebenaran firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menjadi pembawa damai dimanapun kami berada ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, dan tolong kami ya Tuhan untuk kami mempergunakan waktu-waktu kami dengan bijaksana, sehingga kami beroleh hikmat yang daripada-Mu. Tuhan, ampuni kami jikalau dalam beberapa waktu yang lalu kami belum menjadi anak Tuhan yang baik. Tetapi kami mau ya Tuhan, di hari selanjutnya kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, yang membawa damai bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang paling utama adalah memberikan persembahan pikiran, tubuh, dan hidup kita. Mari kita memberikan persembahan sambil mengangkat pujian Yesus menginginkan daku bersinar, dan biarlah pujian ini menjadi doa kita. Ayo kita angkat pujian. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Ibadah kita selesai pada hari ini, tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan itu tetap terus ada dalam kehidupan adik-adik dan tetaplah menjadi pembawa damai dimanapun adik-adik berada. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu online kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap rajin belajar Dan berdoa ya. Oke. Shalom. Yesus memberkati. Dadah. ya adik-adik. Pada hari Minggu ini Bang Samuel akan membawakan kita untuk aktivitas kita. Jadi bahan-bahan yang diperlukan ialah kertas karton, kertas origami, pulpen, dan lem. Nah, pertama-tama kita pilih warna dari kertas origami adik-adik. Adik-adik suka warnanya apa? Contohnya abang membuat warna biru nih. Kemudian kita lipat dua. Yang rapi ya. Kita buat sebanyak 6 lipatan. Kemudian warna merah atau warna merah muda ini kita lipat. Nah, kemudian kalau sudah terkumpul sampai 6 buah, kita berikan lem. Kita berikan lem di belakangnya. Nah, setelah diberikan lem, kita tempelkan ke kertas karton tadi seperti ini. Oke, jadi dia bisa dibuka seperti ini nanti adik-adik. Nah, kita buat semuanya ya 6 tadi. Nah, setelah selesai nanti jadinya seperti ini adik-adik. Kemudian kita tuliskan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu di depan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, apakah isinya nanti adik-adik? Jadi isinya dari yang kita buatkan kertas ini, wujud damai yang mau dilakukan di dalam 1 minggu ke depan ya.
Jadi adik-adik mencatatkan wujud damai yang mau adik-adik lakukan dalam 1 minggu. Contohnya hari Senin, apa nih wujud damai yang mau kita lakukan? Saya mau berbagi dan tidak menjadi pribadi yang egois. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, nanti adik-adik isi sampai hari Sabtu. Nanti hasilnya dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu ya. Oke, sekian adik-adik. Terima kasih. Oke.